garis tepi atau garis nyata. Untuk selanjutnya, memberikan kepastian sesuai atau tidak sesuai pada pembuat dan pembaca gambar. Biasanya kan ada yang minta gambar itu ya. Terus itu yang membuat gambar harus jelas. Sehingga yang minta gambar itu sesuai dengan apa yang dia harapkan. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, coba cermati gambar ini. Mungkin ada yang mau mengasih tanggapan dari gambar ini. Ada? Saya tunjuk ya. Mas Ahmad Fauzi, coba tanggapan dari gambar ini. Belum paham, Pak. Baru gabung, Pak. Mungkin yang lain ada yang mau nanggapi ini. Ya kalau nggak ada, Itu gambar tina rumah, Pak. ya. Itu gambar tina rumah. Kalau gambar ini sudah menjelaskan nggak? Sudah apa? Yang membaca itu paham nggak? Kira-kira? Belum paham. Tidak. Nah, dari aturan tadi kita seharusnya apa? Dari menggambar itu kita harus paham gambar yang kita buat, baik dari kita, baik dari yang membaca. Nah, untuk dari gambar ini yaitu bagian rumah sederhana. Itu ada kamar tidur, terus ada stiklis juga, terus ada instalasi listriknya. Baik, lanjut ya. Nah, terus selanjutnya cermati juga gambar ini. Mungkin ada yang nanggapi apa sih perbedaan dari gambar ini dengan gambar sebelumnya? Gambar sebelumnya lebih simpel, Pak, daripada yang ini. Terus ada yang lain? Ya, kelihatan lebih simpel ya dari gambar ini. Ya. Cuma di sini kekurangannya itu Lebih detail, Pak. ya, kalau di sini sudah ada keterangannya ya, tapi belum ada stiklisnya. Siapa yang menggambar itu. Di sini kan ada stiklisnya, keterangan gambar apa sih instalasi rumah ini. Terus ukuran kertasnya sudah jelas. Dan tapi di sini belum ada keterangannya dari simbol-simbol tadi ini. Baik, lanjut ya. Selanjutnya, fungsi aturan tadi memudahkan komunikasi antara pembuat gambar dan pengguna gambar. Ya seperti tadi, misal kalian minta tolong kepada penggambar agar sesuai yang dimintai tolong gambarnya tadi biar jelas dan dapat dipahami dari yang menggambar ataupun yang membaca. Baik keterangannya, terus ukuran kertas, keterangan lain-lain itu supaya jelas. Oke, lanjut ya. Untuk aturan gambar teknik menurut ISO, International Standardization for Organization. Untuk kertasnya ukuran yaitu ada A0, A1, A2, A3, A4, dan A5. Adik-adik biasanya pakai kertas ukuran berapa?
A3, Pak. A3. Tiga. Nol. Sudah Please. ada tahu ukurannya ya? Sudah ada tahu ukurannya ya? Udah. Ya, Sudah. ini. Sudah, Kalau Pak. A3 297 mm lebarnya dan panjangnya 420 mm. Dan untuk A4-nya lebarnya 210 mm, terus panjangnya 297. Oke, lanjut. Sebelum lanjut, ini standar internasional ya, paham ya dari sini. Paham. Paham. Nah, lanjut ya untuk garis. Belum. Yang mana belum paham? Nanti ini minta filenya ya Pak ya. Siap. Oke, lanjut ya. Apa ada yang ditanyakan hari ini tadi? Ya Pak. Enggak, Pak. Baik, lanjut ya. Lanjut. Selanjutnya jenis-jenis garis. Yang pertama ada garis tebal kontinu. Apa? Tebal kontinu ya. Yang biasanya dipakai di garis tepi atau garis nyata. Selanjutnya ada garis yang lebih tipis, yaitu garis tipis kontinu. Penggunaannya garis-garis berpotong hayal, terus garis ukur, garis bantu, garis petunjuk, terus asir, dan garis dari penampang yang diputar di tempat yang terakhir, garis sumbu pendek. Dan untuk selanjutnya ada garis tipis kontinu bebas. Garis-garis bebas, garis-garis batas dari potongan sebagian atau bagian yang dipotong, bila batasnya bukan garis bergores tipis. Untuk selanjutnya ada garis tipis kontinu zigzag, yaitu sama dengan yang tipe ketiga tadi. Selanjutnya ada garis gores tebal, yaitu digunakan pada garis nyata terhalang, garis tepi terhalang. Biasanya kan ada benda kayak kubus kan, yang ini bagian belakangnya kan terhalang oleh sisi yang depan. Untuk selanjutnya ada garis gores tipis, garis nyata yang terhalang, digunakan untuk garis nyata yang terhalang. Terus garis tepi terhalang juga. Untuk yang terakhir ada garis gores tipis, biasanya garis sumbu, garis simetri, dan lintasan. Selanjutnya untuk standar huruf dan angka. Biasanya kalian menulis huruf dan angka itu pakai apa? Mal huruf. Mal. Garis. Ya. Untuk cara penulis apa? Penggunaannya mal sudah bisa ya? Sama pensilnya itu. Ya. Pun. Ya. Ya, Pak. Untuk penggunaan pensil itu harus apa? Yaitu 75 derajat atau bisa tegak. Untuk toleransi miringnya itu 75 derajat. Dan untuk tulisan dan huruf itu harus mudah dibaca. Jadi teman-teman menggunakan mal itu harus yang efektif biar bisa dibaca dan bisa lurus. Sudah pernah menggunakan mal ya, untuk bisa lurusnya gimana? Pakai menggaris itu ya. Ya. Oke, lanjut standar huruf dan angka. Nah, ini untuk toleransinya 2,5 mili. Untuk skala detail
tanda pekerjaan, skala, dan seterusnya itu 3,5 mili. Untuk skala, nama instansi, potongan itu 5 mili. Nomor bagian, nomor gambar, judul gambar 5 mili. Nah, untuk kekerasan pensil. Jenis pensil dilihat dari kerasnya. Yaitu ada yang keras, ada yang sedang, ada yang lunak. Yang keras itu ada 9H. 9 Hz keras. Jadi untuk 9H itu lebih keras. Dan dari atas ke bawah itu semakin keras. Dan ini urut lunak, terus sedang, terus semakin keras. Biasanya kalian pakai pensil apa kalau gambar? 2B Pak dari dulu. 2B. Dua. Joiko, kenalin 2B. Tebalannya gimana? Sudah lumayan 4H tebal. Pak, 4H. Remang-remang Pak. Sudah ketebalannya gimana? 2B Ya, tipis. pakai aja Pak, nggak mikir ketebalan, pakai aja. Please. Untuk Lalu. selain 2B pernah menggunakan pensil apa lagi dari sini? HP. Pensil, Alex. Iya. Kira-kira tebal mana? 2B sama HB itu ketebalannya? Tebal B. 2B ya. 2B. Jadi ya. Jadi semakin lunak itu semakin tebal. Jadi 2B itu lebih tipis daripada 2B. Oke, lanjut. Itu ada Rapido. Seperti itu. Ada yang tahu? Belum, Pak. Belum. Kang? Iku sing kayak drawing pen lho. Mahal Pak itu Pak. Murah. Ya seperti itu. Drawing pen itu. Oh, mahal wi Pak. Sing koyo nek gambar mahal Pak ini Pak. 8.000 itu harganya. Saya ada. Lebih dari 1.000. Selanjutnya ada drawing pen ya, yang tadi kalian bicarakan ini. Bedanya apa sama tadi? Oh iya. Sama Kandel, Pak. pensil. Ya, Ketebalannya Masih beda Pak. ya. Terus untuk pen kan biasanya nggak bisa dihapus ya. Kalau pensil bisa dihapus. Baik, lanjut ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari materi. Yang paling awal tadi siapa Pak? Dari tadi membahas aturan gambar. Jadi ada gambar lebih agar lebih rapi, terus ada yang kepastian. Kepastian saling memahami, saling paham gambarnya itu apa. Mungkin ada yang ditanyakan. Itu Pak, yang penerapan simbol-simbol itu loh Pak. Contoh-contoh dari gambarnya itu gimana? Penerapannya kan. Simbol ini. Untuk simbol nanti untuk pertemuan depan akan dibahas. Dan di sini fokus dulu di aturan gambar. Masuk sekolah aja Pak. Sekolah Sekolah aja. Boleh sama pemerintah. nanti dikirim tuh Pak. Iya, nanti dikirim. Siap. Paketan. Paketan gratis. Paketan. Ada yang ditanya dari aturan gambar tadi?
Ampun Pak. Coba Insya Allah paham. Allah. Oke. Untuk penerapannya saya kasih soal ya. Ini. Waduh. Sik Pak. Ini menggunakan menggunakan kertas A3. Menggunakan garis A3. Sudah garis miring ini, Pak. Yang mana? Garis Jadi, Luas kotaknya berapa kali berapa Pak? kita bacakan dulu ya. Untuk tugasnya, pertama jarak antar garis tepi dengan kotak dengan di tepi itu. Jadi ini itu 15 mili. Terus jarak antar garis tepi dengan stuklis dengan sisi tepi ini itu 15 meter. Terus jarak antar kotak ini 20 mili. Weh, kuotanya masuk weh ya. Ya, 20 mili. Terus Anjay. luas semua kotak itu harus sama. Jadi sisanya tadi buat kotak ini kayak gini. Gratis coy. Terus jarak antar garis dalam kotak itu 5 mm. Ya, Lebar kali panjang, persegi panjangnya bebas, Pak. Bebas Pak. ya. Ya. Hitungannya dengan ini. Ada yang masih dibingungkan Antar kotak sama garis tepi gitu. gimana? Fokus ke jarak antar persegi panjang dan jarak antar Ya. garis tepi gitu. Fokusnya ke garis-garis yang dibuat ini. Garis gambar, garis ukur itu. Garis yang fokus di dalam ini. Paham ya? Ya Allah, Iya, Pak. Paham. Ada yang dibingungkan lagi? Pengumpulannya kapan Pak? Minggu depan. Deadline Pak, deadline. Minggu depan. Hah? Jumat depan Pak. Iya. Siap Pak. Drop S drop. Sudah paham semua ya? Ya. Ya Allah. Saya Open mic kembalikan ya, ke open mic ya. Ibu Rahma. Wis masuk. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Pun. Tugasnya ya, Katanya ini udah saja dulu. masuk. Ya, nanti akan saya kirimkan ke Google Classroom. Bu, terus kalau ngerjakan Bu. ini gambar itu lagi, Bu, yang pojok bawah itu, Bu. Setiap gambar pasti diberi stuklis. Kita tiap gambar wajib Iya. ada stuklis dan garis tepi. Yang bikin Ya. lama itu Bu, tulisnya Bu yang bikin lama. Nah, kalau yang meriksa siapa Bu nanti? Distiplis. Saya. Siapa? Oh ya, siap. Berarti sama persis kayak yang kemarin Bu ya. Sama. Makasih Bu. Tapi Oke, ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Bu. Ampun, Bu. Oke, kalau gitu silahkan bikin Reva Ilham memimpin doa. Iya. monggo. Monggo. Lu deh. Reva Ilham kok mati kameranya? Amin. Amin. Belum kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Mulai. Amin.
Amin. Amin. Amin. Allah. Amin. Amin ya Allah. Oke, saya akhiri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Ya wabarakatuh. Allah. Atus Jumatan atus. Atus. Itu semua. Nawang. Ini Rusuh, silahkan. rusuh. Open open mic. Yuk tidur lagi yuk. Ngeng ngeng ngeng. Paketannya mlebu bro, pisan bro. Wih, Urung ya, urung. lapar. Urung iki. Dong Wis enak ya iki. aku. Dong mlebu. Urung enak. Elek kamu dadi wek kowe sik. Tapi ku kena. Waduh. Untuk pira iki? Jatang. Kuota gratis untuk pelajar. Berapa? Pira? Yo gak dikei nominal, gak dikei kuota nih. Kuota gratis ngono tok. Unlimited paling. Ayo metu-metu. Los no. Os. Ya open. Bar. Os. Open. Piro regane wi? Gue jare nggih ndelok Blackpink jare. Blackpink. Bola ndek ini. Jadi Pak. Jadi Pak. Blackpink malahan. Yantian open mic yan. Wes iki. Tot. Woi, Agenda selanjutnya. Agenda selanjutnya mandi Jumatan. agenda selanjutnya gimana ini? Agenda. Pusreng. Masuk, masuk. Ngeblok. Los. Grup anak ompol. Rame panggah iki ya, liyane meneng. Deo. Kan Dine. andalan. Jumatan paling. Tunjukkan eksistensimu, Emon dia Emon. Los. Emon di. Eksistensi. Eksistensi ini tunjukkan, Ampun. Kamera on. Tunjukkan eksistensi kalian. Pocong. Kuntilanak. Allah Akbar. Koyo. Tak khusus sinetron. Sopo ya? On kamera. Gak pernah ngapus ini. Tiga pengumpulan tugas macam-macam aja, macam-macam garis aturan. Waduh. Lagi. Oke apa iki? Suran. Ala wes usuran aku suran. Suran bro, suran. AFK, aku kentang ya. Baik ubi ya. Biar. biar. Wah,